Halo Sobat Guru, kembali lagi Info Guru Update. Informasi terbaru kali ini untuk sahabat-sahabat yang ada di Provinsi Makassar dan semua sahabat-sahabat guru yang masih berstatus lulus passing grade di seluruh wilayah Indonesia. Informasi penting ini perlu disimak dan perlu diperhatikan bagi semua sahabat-sahabat yang sudah lulus passing grade maupun untuk sahabat-sahabat yang masih status honorer dan mendaftar P3K tahun ini. Berikut untuk informasinya. Dikutip dari Detik Sulsel, BKD Sulawesi Selatan isi posisi 9 guru gagal P3K dengan honorer lain, mereka lalai. Informasi ini kita sampaikan dari request di sahabat Adikor Ramos yang baru saja berkomentar. Dari sahabat kita yang ada di Makassar ini sebagai acuan maupun sebagai contoh bagi sahabat-sahabat yang sudah lulus passing grade dalam pengisian DRH ini sangat riskan dan sangat-sangat penting sekali. Bahkan bisa diasumsikan tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Untuk informasinya seperti pihaknya mengaku heran jika alasan mereka gagal submit berkas karena terkendala jaringan yang tidak memadai. Dia menegaskan waktu yang diberikan cukup panjang. Jadi dia lalai, mereka mengatakan jaringan tidak bagus, ada yang bilang alasannya itu hari kedukaan. Masa sih 15 hari tidak selesai, lanjutnya. Imran mengaku mereka terpaksa keluarkan dari daftar guru yang lolos P3K tahun 2021. Surat resminya pun juga ada ya sahabat-sahabat, bisa dicek di BKD Sulawesi Selatan.com. Bahwa BKD memang harus mengeluarkan mereka dari daftar karena memang aturannya begitu. Kalau tidak mengisi DRH, maka dianggap mundurkan diri. Makanya kita langsung ganti atau kandidat di bawahnya. Setelah diganti mereka baru datang atau mengadu, terlambat tuturnya. Padahal untuk sahabat-sahabat 9 ini sebetulnya sudah mengisi DRH namun belum submit ya sahabat-sahabat, bukan tidak mengisi. Dan namun demikian pihaknya tengah mengupayakan mencari solusi terkait nasib dari sahabat-sahabat ini. Oleh DPRD ini distrik dan BKD diupayakan lagi. Kalaupun tidak bisa, ya apa boleh buat, mungkin bisa diikuti lagi di periode berikutnya. Makanya kita minta petunjuk dari BKN bagaimana, ujar Bapak Imran. Karena ini belum terbit SK pengangkatan tahap 2 dari BKN, maka sebaiknya BKD Provinsi menyurat ke BKN meminta untuk dipertimbangkan agar bersangkutan masih dibuka ruang untuk melengkapi datanya, ujar Sele saat dihubungi Kamis 20 Oktober. Dan ini adalah tanggal surat yang dikirimkan dari Pemda ke pusat. Kita pikir ini sisi kemanusiaan ya, kalau masih ada kesempatan ini orang untuk kita perjuangkan, kenapa tidak, jelasnya. Adapun informasi ini juga berkesinambungan terkait dengan informasi terbaru dari BKD Sulawesi Selatan terkait DPRD Sulawesi Selatan mengungkap BKN meminta Pemprov melalui BKD mengoreksi surat permohonan terkait 9 guru honorer yang gagal jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K gara-gara tidak melengkapi berkas atau daftar riwayat hidup daerah di sistem. Pemprov dianggap keliru mengusulkan pergantian 9 guru honorer tersebut. Surat yang diminta untuk dikoreksi oleh BKD yakni surat yang dikirim ke BKN, ungkap anggota Komisi E DPRD Sulawesi Selatan Sele KSDD kepada Detik Sulsel hari Selasa 29 November tahun 2022 atau sekitar 2 minggu yang lalu. Jadi BKN meminta Pemprov melalui BKD untuk mengoreksi poin ketiga ya sahabat-sahabat. Surat yang diminta dikoreksi yakni surat nomor 800-8972 BKD terkait permohonan pembukaan akses pengisian daftar riwayat hidup bagi aplikasi SSCSN formasi PPK Jabatan Fungsional Guru tahun 2021 tanggal 20 Oktober tahun 2022. Sele menjelaskan kekeliruan dalam surat yang dikirim BKD terletak pada poin nomor 3 yang menyinggung soal permohonan pergantian pengisian formasi 9 guru honorer ini dengan kandidat lainnya. Namun poin surat dari Pemprov dianggap keliru mengingat dalam seleksi PPK formasi guru tidak dikenal sistem pergantian kandidat. Jadi setelah dinyatakan lulus dan TMS maka tidak bisa digantikan dengan peserta di bawahnya ya sahabat-sahabat. Itu perlu digarisbawahi. Sehingga kita minta untuk mengikuti surat dikeluarkan oleh Kemendikbudristek dan langsung ditujukan pada Deputi Bidang Mutasi Pegawai BKN. Selama ini salah alamat suratnya, lanjutnya. Sekali lagi, sehingga kita minta untuk mengikuti surat yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek dan langsung ditujukan kepada Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian. Menurut
kekeliruan itu sebenarnya membuat BKN selama ini ragu untuk menanggapi surat yang dikirim BKD. Dia menyebut seharusnya dalam surat BKD langsung mohon agar sistem seleksi kembali dibuka, khususnya terkait akses DRH. Mudah-mudahan informasi 2 minggu yang lalu ini sudah ada informasi yang baru namun belum terunggah ya sahabat-sahabat. Pada satu sisi minta dibuka sistem agar bisa kembali DRH, pada sisi lain ada poin lain mengatakan sudah diajukan permohonan pergantian pengisian karena dia mengundurkan diri. Jadi sebetulnya BKN ini bingung. Ini mau dibuka SSCS untuk yang 9 orang mengisi DRH atau diganti ya sahabat-sahabat, seperti itu. Isi suratnya ambigu, kemungkinan seperti itu. Bingung mereka, kau minta pergantian tapi kau juga minta buka sistem, bagaimana itu? Lanjut sele. Kemdikbud sebelumnya mengeluarkan surat edaran yang ditandani oleh PLT Direktur Dirjen GTK ya, Bu Nunuk Soryani. Surat tersebut diterbitkan pada tanggal 28 Oktober tahun 2022. Surat itu ditujukan pada gubernur, bupati atau wali kota. Kemdikbud minta kepala daerah untuk menyampaikan permohonan pembukaan aplikasi ke BKN agar peserta yang telah dinyatakan lolos seleksi dapat kembali mengisi daerahnya masing-masing. Pemerintah daerah dapat menyampaikan permohonan pembukaan aplikasi pengisian daerah kembali dengan bersurat yang ditujukan kepada BKN melalui Deputi Bidang Mutasi BKN. Tulis Kemdikbud dalam surat edaran tersebut seperti dilihat Detik Susel Selasa 15 November. Jadi untuk teman-teman yang 9 orang di Sulawesi Selatan tahap kedua, informasi terbarunya seperti ini ya sahabat-sahabat. Jadi ada kesalahan surat untuk permohonan pembukaan kemarin dari Pemda Sulawesi Selatan atau Pemprov ke BKN atau BKD ke BKN. Selanjutnya, menanggapi surat edaran tersebut, PLT Kepala BKD Bapak Imran Jauzi mengatakan bahwa pihaknya telah menyurat kepada BKN untuk kiranya dapat kembali membuka aplikasi pendaftaran peserta. Dia berharap dalam waktu dekat sudah ada jawaban dari BKN terkait surat yang dikirimkan. Jika disetujui dibuka sistemnya otomatis, yang kemarin tertinggal kita beritahu untuk dilengkapi dia punya daerah, kata Imran. Pemprov tak janji 9 guru honorer diakomodir. Untuk diketahui, 9 guru honorer gagal menjadi P3K lantaran tidak melengkapi berkas di sistem atau melakukan submit DRH. Pemprov Sulsel kemudian bermohon ke pusat agar sistem daerah kembali dibuka agar guru honorer diakum. Namun lagi-lagi dari BKD ya sahabat-sahabat, Pemprov Sulsel pun menyurat ke pusat agar 9 guru honorer itu bisa diakomodir. Namun Imran tidak bisa menjanjikan 9 guru honorer itu bisa langsung diakomodir usai surat tersebut diajukan. Jadi nanti untuk teman-teman P1 yang sudah lulus Paskibid dan sudah mendapatkan informasi, jadwal pengisian daerah ini sekitar bulan Februari ya sahabat-sahabat. Mohon maaf saya unculkan lagi untuk jadwal pengisian DRH atau daftar riwayat hidup itu di tanggal 22 sampai 13 Maret tahun 2023. Camkan baik-baik ya teman-teman guru. Jadi jangan sepelekan informasi ini terkait dengan pengisian daerah, ini sangat-sangat riskan sekali. Nanti bisa dicek untuk apa saja poin-poin pentingnya yang tidak boleh dilakukan untuk pengisian daerah ini dan berakibat fatal. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang dari Sulawesi Selatan ada 9 orang ini sebagai contoh nanti ya. Tapi tetap kita berdoa bagi sahabat-sahabat guru di seluruh Indonesia, mudah-mudahan teman kita 9 orang ini bisa disetujui untuk pengisian daerah. Kita lanjutkan sahabat-sahabat. Di satu sisi Imran menyayangkan ya sahabat-sahabat. Mohon maaf sebentar. Saya tidak bisa memastikan karena ini kan wilayahnya Panselnas. Kita kan hanya membantu secara administrasi, bukan domainnya kita. Panselda itu hanya membantu saja, penerimaan P3K kan pusat punya. Imran saat dikonfirmasi. Di satu sisi Imran menyayangkan 9 guru honorer yang gagal jadi P3K karena lalai submit atau melengkapi berkas sistem. Padahal peserta yang sudah lolos PNS diberikan waktu 15 hari untuk mengirim berkas daftar riwayat hidup. Memang untuk berkas riwayat hidup ini memang waktunya 15 hari ya sahabat-sahabat. Bisa dicek tadi di jadwal tanggal 22 Februari sampai 15 Maret. 15 hari dikasih waktu lengkapi berkas, masa tidak bisa submit dalam 15 hari. Karena memang kondisi sahabat-sahabat kan di berbagai daerah memang berbeda-beda ya sahabat-sahabat. Namun sekali lagi untuk informasi pertama ya, untuk rangkuman informasi yang sudah kita jabarkan tadi, yang pertama untuk sahabat-sahabat 9 orang di Sulawesi Selatan tahap kedua terkait surat itu sudah direvisi lagi suratnya dari BKD dan dikirimkan ke BKN melalui bidang mutasi BKN dan masih dalam proses. Mudah-mudahan bisa dibuka kembali untuk
daftar riwayat hidup ini, dan nanti akan dihubungi langsung ya sahabat-sahabat 9 orang. Jadi mohon bersabar dan tetap berdoa agar nanti bisa dibuka SSCSN bagi sahabat-sahabat 9 orang ini. Dan informasi kedua bagi teman-teman P1 yang sudah mendapatkan formasi, khususnya ya sahabat-sahabat, karena akan segera mengisi daftar riwayat hidup di tanggal 22 Februari. Jadi tolong dipahami betul-betul, jangan sampai nanti teman-teman menyesal di kemudian hari dan ada permasalahan. Jadi bahasa Jawanya angkane wis nompo, entah-entahane urung nompo, dadak ngenteni maneh. Walaupun tidak bisa dipungkiri ya sahabat-sahabat, dari teman-teman juga yang sudah fix DRH-nya juga masih banyak yang belum menerima SK mas, ataupun masih ada ya sahabat-sahabat, masih ada yang masih mengisi DRH. Ada kurang biasa maaf, tetap stay tune terus di Info Guru Update. See you next time.